Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita warga Nahdlatul Ulama telah memiliki pemimpin baru. Telah disahkan kemarin Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Miftahul Akhir sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama. Tentu ini adalah hal yang sebenarnya biasa dalam jamiah kita, pergantian kepemimpinan, suksesi kepemimpinan dan lain sebagainya. Akan tetapi selain itu banyak pihak-pihak luar yang mengomentari tentang Muktamar NU, dan yang sedikit mengelitik bagi saya pribadi itu salah satu statementnya pentolan dari Persaudaraan Alumni 212, yakni Novel Bamukmin. Dia mengatakan, dia yang sebagai wasekjen PA 212 mengomentari terpilihnya Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Di situs berita jpnn.com dia menyebut NU telah mendapat musibah atas terpilihnya Gus Yahya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. NU telah mendapatkan musibah yang besar, yaitu krisis kepemimpinan karena yang menjadi ketua PBNU saat ini bisa dirasakan, ujar Novel kepada JPNN Jumat kemarin. Novel menilai sosok Gus Yahya sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan sangat berbahaya buat keutuhan umat Islam. Karena Gus Yahya sangat kental dengan syarat paham sepilisnya yang sesat, mengatasnamakan agama dan otomatis mengatasnamakan NU, ujar Novel. Padahal, kata Novel, masih banyak kiai-kiai NU yang lurus dan istiqomah, namun mereka tergerus oleh kekuatan politik uang yang dimainkan para oknum NU. Ormas Islam NU ini adalah dalam menentukan pimpinan diduga kuat, bermain dengan sogok-nyogok dan diduga melibatkan asing dan asing, kafir, tegas Novel. Novel pun yakin ke depannya Indonesia akan semakin dibuat gaduh dan terpecah belah demi kepentingan para pemodal. Itu tadi statementnya Novel Bamukmin dari PA 212. Biarkan saya yang kroco-kroco ini menanggapi Novel Bamukmin ini, yang memang dalam sejarahnya siapapun yang terpilih menjadi ketua ataupun menjadi tokoh NU itu dari dulu, sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu memang selalu difitnah, dan modelnya ya mirip-mirip seperti ini semua. Misal kalau saya ingat ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar, mulai dari ya NU ya begini, yang berubah-ubah fitnahnya. Dulu Ki Hasim juga difitnah pendukung Jepang, ngatok Jepang. Ya Wahab difitnah ngatok PKI. Itu kalau serbannya dibuka katanya dapat warid. Gus Dur difitnah Zionis, Israel, liberal. Ya kan? Lalu ganti Ki Hasyim Muzadi difitnah karena gontor nggak murni NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Ketika Kiai Said difitnah katanya ono Syiah. Kalaupun ada orang paling soleh, Gus Bahak sekalipun yang top soleh, mimpinnya NU, ya difitnah juga. Nah, adapun yang kondo-kondo bawah itu percaya dengan fitnah itu. Dan sekarang Gus Yahya disebut tadi itu pemecah belah umat, ya, lalu dinilai Gus Yahya sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Ini kan sangat luar biasa tuduhan-tuduhan seperti ini. Gus Yahya disebut juga berpaham sepilis. Ini saya juga nggak familiar, tapi memang sepilis dan lain sebagainya ini bahasa-bahasa orang yang memang
di luar, kalau bahasa kita minhum ini memang sering diucapkan kepada kita. Dan memang sebenarnya sama sekali tidak terbukti. Dan saya juga heran kenapa sampai media itu masih mau menerima statementnya Novel Mukmin ini. Pertama, NU mendapat musibah atas terpilihnya Gus Yahya. Inilah yang menjadi sebenarnya harus menjadi catatan bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang di luar NU, bahwa tuduhan-tuduhan semacam ini sebenarnya karena mereka tidak tahu kondisi atau mekanisme yang ada di dalam NU. Bahwa sebenarnya tidak mudah untuk memajukan diri atau tidak sekonyong-konyong menjadi calon, misalnya calon ketua NU ke depan, itu tidak mudah. Dan saya pikir PCNU, PWNU, PCINU yang melihat suara dan teman-teman sahabat-sahabat yang punya hak berpendapat di muktamar itu, mereka semuanya pasti alim, ketua PCNU dan lain sebagainya itu memiliki kriteria dan tidak mungkin ketua-ketua itu PWNU, PCNU, PCINU ini mau menjerumuskan organisasi. Karena kalau kita lihat suara yang diraup oleh Gus Yahya ini begitu besar, kan? Sangat jauh lah ketimbang dengan Kiai Said. Jadi sebenarnya di NU itu ada yang namanya proses secara tradisional, itu proses alamiah. Tidak bisa orang serta-merta walaupun dia itu tokoh, anak kiai atau anak muasis atau anak masyayikh, tidak serta-merta langsung bisa menjadi tokoh atau ketua di NU. Ada di situ namanya dinilai juga kealimannya, dinilai juga track recordnya, dinilai juga rekam jejaknya dan lain sebagainya. Dan saya pikir Kiai Said dan Gus Yahya yang memang memenuhi syarat secara administrasi dan juga syarat-syarat yang lain. Itu sebenarnya sudah orang NU tuntas kalau membahas itu. Dan orang-orang luar NU ini kan yang kalau model-model Novel Mukmin ini kan memang kalau tidak senang ya tidak senang, mau apapun, kalau sudah punya rasa ketidaksukaan ya siapapun bakal distigma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah mendapat musibah, yaitu krisis kepemimpinan. Di sini kan menurut beliau NU ini krisis kepemimpinan. Tidak, sebenarnya kita hitung saja berapa tokoh NU, tokoh-tokoh muda yang siap menjalankan NU ke depan, ini banyak sekali. Lalu munculnya Gus Yahya pun karena ini bentuk regenerasi di NU itu jalan gitu. Begitu. Karena kalau dilihat umur Gus Yahya dengan Kiai Said kalau tidak salah 13 tahunan, belasan tahun. Artinya kan gapnya cukup jauh. Dan ini malah menjadi bukti bahwa di NU ini jalan regenerasinya. Yang saya dengar pun jargon yang dikemukakan Gus Yahya ini kan regenerasi. Ini ya salah besar ketika stigma NU ini krisis kepemimpinan yang memang tidak mentok dalam regenerasi kepemimpinan, itu salah besar. Novel menilai Gus Yahya sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan berbahaya buat keutuhan umat Islam. Ya, masyarakat bisa menilai lah siapa yang jauh dari nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Judulnya saja sudah rahmatan lil alamin. Jadi orang-orang ini kadang tidak berkaca bahwa yang sebenarnya rahmatan lil alamin yang menggaungkan jargon ini ya Nahdlatul Ulama, menjadi garda terdepan.
dan yang menyangga keutuhan umat Islam ya Nahdlatul Ulama juga. Itu sebenarnya banyak yang tidak disadari, mau diakui atau tidak diakui, itu track record atau catatan sejarah sudah sudah terbukti semua. Jadi ya tidak statement ini tidak benar, sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Gus Yahya, kalau kita mau agak sedikit rajin, kita kalau yang tidak punya akses langsung kepada Gus Yahya, kita cari saja kajian-kajian beliau. Ada beliau mengkaji kitab Minhajul Abidin. Banyak sekali kajian-kajian, ada di channelnya Gus Mus, channelnya Pondok Leteh dan lain sebagainya, Raudhatul Thalibin ya. Lalu ceramah-ceramah beliau, ini menandakan beliau, apalagi beliau alumni Krapia. Nah, sebenarnya tidak perlu dipertanyakan bagaimana kapasitas beliau dari ilmu syariat, ilmu alat dan lain-lain, yang memang Gus Yahya ini kalau dalam beberapa wawancaranya memang ditugaskan waktu itu untuk menelusuri kembali jalur-jalur internasional yang belum pernah diteruskan semenjak Gus Dur wafat. Gus Yahya inilah yang meneruskan link-link internasional, seperti diundang di forum Yahudi Amerika, diundang ke wakil presiden Amerika dan lain-lain. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak sekali pergerakan beliau di dunia internasional. Ya itu tadi, Gus Yahya kompeten. Itu yang bagi mempertanyakan silakan cari, jangan hanya katanya itu namanya sama dengan suudzon. Lalu katanya juga Gus Yahya sesat, mengatasnamakan agama dan otomatis mengatasnamakan NU. Ini ya benar, ini sudah seperti orang yang kebakaran jenggot ya statementnya. Lalu katanya di sini, kata novel, masih banyak kiai-kiai NU yang lurus dan istiqomah, namun mereka tergerus oleh kekuatan politik uang yang dimainkan para oknum NU. Ini lagi tuduhan membabi buta yang tidak berdasar. Tidak mungkin Gus Yahya maju tanpa dukungan dari kiai-kiai sepuh. Banyak ulama sepuh NU seperti Kiai Haji Dimyati Rais, Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, Abu Yamuh Tadi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus dan lain-lain. Yang mereka tidak mungkin mau kalau menurut mereka ada sesuatu yang salah di penyelenggaraan muktamar kemarin, ya pasti mereka bertindak. Buktinya muktamar lancar sampai berakhirnya acara, sampai terakhir penutupan. Lalu di ujung statementnya Novel Mukmin, untuk itu umat Islam agar jeli mengambil langkah yang tepat dalam menentukan sikap keagamaannya, jangan sampai mengikuti pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Dan semua paragraf awal perkataan dia, Novel Mukmin ini sampai akhir itu ya tidak ada yang menunjukkan keluasan ilmu, wawasan kebangsaan, jauh untuk menilai orang itu sesat, menilai orang itu sepilis dan lain sebagainya. Jadi ya dianggap santai saja. Cuman itu tadi, kadang yang kayak seperti ini harus ditanggapi lah sedikit-sedikit, jangan sampai bias, karena berbahaya kalau kita biarkan terus-menerus. Semoga NU di tangan Gus Yahya dapat berjalan sesuai dengan program-program yang telah dikampanyekan oleh beliau. Memang Gus Yahya ini sudah kampanye, kita lihat gencar sana sini, dan kita tunggu gebrakannya bagaimana ke depannya. Semoga NU lebih baik, NU tetap menjadi garda terdepan bagi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Terima kasih.
Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiqil aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.